People power. Saya tantang kalian, tunjukkan kekuatan kalian. Tunjukkan kekuatan kalian jika kalian mampu memakzulkan Pak Jokowi. Ingat satu hal ya. Ingat satu hal, jika kalian ingin memakzulkan Pak Jokowi, yang kalian lawan bukanlah Pak Jokowi, tetapi yang kalian lawan adalah rakyat Indonesia. 82% rakyat Indonesia siap turun untuk setia menjaga Pak Jokowi di garda terdepan. Ingat itu. Jadi kalian hidup jangan kebanyakan halu. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Oh ya guys, buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan baik-baik terima kasih. Dan buat yang belum, silakan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan semoga semua yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah, amin. Oke guys, video kali ini lagi-lagi ada hal yang baru yang lagi trending dan viral tentunya. Ada beberapa kompilasi dari para masyarakat ataupun netizen yang sangat-sangat membela Pak Jokowi, karena belakangan ini Pak Jokowi lagi-lagi difitnah dan disudutkan oleh beberapa oknum, terutama dari Ketua BEM UI. Oke, seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presiden. Ketakutan terbesar saya adalah jika suatu saat nanti anak saya menjadi mahasiswa seperti ini, mengkritik Jokowi dan bicara soal konstitusi, tapi nggak pernah peduli dengan perkosaan yang terjadi terhadap para siswa dan santri. Lalu soal penggusuran sekolah di Pondok Cina, apakah kalian pernah bersuara? Padahal dari kampus kalian hanya beberapa ratus meter saja jaraknya. Sudahlah, sebaiknya kalian fokus belajar dan jadilah sarjana, lalu bekerja, berkarya, dan banggakanlah orang tua. Bener banget guys. Kalau kita perhatikan, yang mereka kritik itu hanya Pak Jokowi. Giliran ada kasus-kasus yang besar lainnya, misalkan kejahatan-kejahatan, mereka nggak pernah bersuara. Bener banget kata masnya ini. Lebih baik fokus belajar yang benar, biar lulus dan dapat pekerjaan. Oke guys, kita coba sudah lagi. Cukup untuk berguna bagi bangsa dan negara. Elektabilitas Anies melonjak tinggi. Kalian dukung Anies nggak? Enggak. Kompak. Ini parah nih. Gubernur perubahan. Merubah nama jalan, merubah rumah sakit menjadi rumah sehat, merubah korupsi menjadi kelebihan bayar, merubah rumah susun menjadi rumah lapis. Kau bicara presiden, kau tidak tahu bahwa kami di Papua nih, kami cinta dia, Presiden Jokowi. Jadi kau laki-laki yang tak ada hambat, pengangguran abadi, kau bicara kau di kepala negara. Biar bagaimanapun dia ada di kami pu hati. Jokowi itu ada di kami pu hati, di kami pu hati. Kami orang Papua cinta Jokowi. Jadi laki-laki yang terhadap hamba punya model macam kau itu toh, kau ada di depan saya sini demi Tuhan, saya sumpah saja, kau terhadap nama. Kimai laki-laki yang terhadap hamba, binatang. Siapa yang berani aku sampai kau bodoh? Wow, guys. Kau kurang tuh nama siapa? Sampai kau terlalu layak, binatang kau. Kalau kau ada di Papua, kau bicara kami Presiden Jokowi demi Tuhan. Orang kirim kau nama saja, kau manusia. Nah guys, itu tadi salah satu suara dari masyarakat Papua. Beliau sangat mencintai Pak Jokowi, karena faktanya dari semua presiden yang pernah ada di Republik ini, hanya Pak Jokowi yang benar-benar membangun
Papua dan terjun langsung ke daerah pedalaman Papua. Makanya banyak masyarakat Papua yang sangat cinta Pak Jokowi dan tidak terima kalau Pak Jokowi dipitnah ataupun diancam-ancam. Oke guys, menyiapkan dana 300 triliun untuk menghabisi Bapak Anies Baswedan. 300 triliun. Media televisi ditutup, seluruh Indonesia media televisi ditutup. Kenapa? Itu sangat membahayakan bagi komunis Cina. Karena nanti kalau gambarnya Pak Anies itu bisa lewat di media televisi sampai ke pelosok-pelosok desa, habis sudah komunis Cina itu. Semua medsos, buzzer disiapkan untuk menghabisi Pak Anies Baswedan dengan biaya 300. Parah omongannya guys. KPK, KSP, KPK, Pak Firly, KSP, Pak Mul, digerakkan. Wow, salut sama Bapak Izadi. Kalau bohong itu nggak kira-kira, itu nggak malu apa sama pecinya guys. Oke, kita lanjut lagi. Orang kalau ngomong tuh gampang, Dek. Ngomong tuh gampang. Everybody can talk. Bener, tapi kalau bener kamu banget. berbicara supaya kamu terlihat orang pintar, berbicara Semua orang dengan bisa data. bicara. Di dalam organ tubuh ini banyak sekali organ tubuh ini yang harus kau lihat ketika kau menerima informasi atau kau memberikan informasi. Mata itu kau lihat, tapi kau juga harus dengar. Jangan cuma kau dengar, mata kau itu nggak ngelihat. Sibuk aja ngomongin utang. Aku mau tahu, emang sejak presiden pertama kau pikir Indonesia ini merdeka dulu tidak meninggalkan utang? Kita nggak bayar dulu ke Belanda, itu ada uang yang harus kita bayar. Kau tahu nggak itu? Faktanya, Dari presiden mana sih yang nggak ada utang? Sekarang aku mau nanya deh, ketika negara kita ini bukan negara orang kaya, itu sama dengan kayak kita. Saya personal pribadi deh, saya bukan anak orang kaya, kenapa saya bisa punya rumah? Saya KPR, utang juta, terus aku harus bayar cicilan per bulan 3,8 juta. Wajar dong. Kalau aku memang mempunyai aset, sama deh. Kau juga ketika kau menjadi orang kaya, kau pikir orang Chinese, pedagang-pedagang orang-orang kaya itu nggak ngutang dulu? Mau pakai apa? Kau mau pakai magic? Mau kau rampok bank itu? Heran aku. Jangan cuma kau dengar. Kau lihat pakai matamu, apa yang dirasakan kakimu, apa yang dirasakan mobilmu, itu baru data. Kau tahu deh, kalau yang namanya data ya, itu kau lihat itu benar-benar terjadi di dunia nyata, bukan katanya. Makanya aku mau tahu, kau itu siapa? Ngajak-ngajak orang kau ngirim surat pos bikin chaos ngurungkan Pak Jokowi. Aku salah satu rakyat Indonesia, aku ke rumah Pak Jokowi, aku di belakang Pak Jokowi. Kalau bisa sebelum kenapa-kenapa, darahku ini dulu tumpah. Kenapa? Ngomongin darah kau. Enggak, ini aku bukan naif ya. Kalau memang ada lebih baik, aku pernah akan puji-puji. Kayak contohnya kayak sekarang aku suka sama Pak Prabowo. Memang di mata aku paling bagus sekarang saat ini memang Pak Prabowo. DPR memang kayak gitu. Iya, kenapa aku bawa-bawa Pak Jokowi? Mencari kata-kata yang lain deh. Satu pesanku untuk kau, when people talk, close your eyes, seal your mouth, open your ears. Listen. When they talk, you talk, everybody talk, then who will be listen? If you are not listen, then how do you understand? Bagaimana kau bisa mengerti deh, biar masuk informasi? Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan sedang menunggu. Akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang semua ke sini. Iya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Dan kapan itu diundangnya? Pertengahan bulan depan, sebulan lagi. Ya, padahal nanti saya undang. Wow, gila. Sekelas Pak Dahlan Iskan pun bisa terkena hoaxnya Yohanis. Berbohong memang. Anies jagonya, siapa sih yang tidak tahu rekam jejak Anies. Gila guys. Buktinya sampai sekarang gak ada tuh, gak kebukti omongannya. Nah, coba kita lihat lagi guys. Disambut Raja Salman di Mekah, di samping Ka'bah, Anies didoakan jadi perusahaan. Pemuja Anies sibuk produksi hoax, pengen dongkrak elektabilitas. Wah, gila ini. Ini dari fotonya kelihatan banget itu editan. Tapi herannya masyarakat pendukungnya itu percaya loh.
Ini parah nih. Tenang. Pemuja Anies Baswedan mengunggah foto video tersebut di kanal YouTube. Dan mungkin ini representasi obor rakyat yang sama menggelikan itu. Ya ampun. Setibanya di Arab Saudi, Raja Salman mendoakan Anies Baswedan. Aduh, ini udah ngibulnya nggak kepalang tanggung nih. Raja Arab di bawah-bawah. Mungkin pengen kayak Pak Jokowi. Aduh. Nah ini parah guys. Bahkan jika ditelusuri lebih jauh, ternyata itu foto Joko Widodo saat menunaikan ibadah di Tanah Suci yang hanya diedit kepalanya saja, digantikan dengan kepala. Astaga. Parahnya lagi, para pemuja Anies ini ikut menyebarkan kebodohan hakiki tersebut. Ampun dah. Ini parah nih. Kabar Anies Baswedan sebelumnya. Berita palsu atau hoax. Transportasi yang benar adalah kaki. Karena kaki kita bisa jalan-jalan ke Bali, ke Mekah menggunakan kaki. 7 bulan sampai gempor. Kalau nggak salah ini film Princeton kelompok penyembah Anies selalu saja membuat berita hoaks hanya agar terlihat sebagai sosok yang hebat dan juga baik. Padahal setelah dicek keasliannya ternyata berita tersebut tidak benar. Coba itu apa tulisannya? Alhamdulillah Anies Baswedan mendapat gelar Amirul Amanah dari Arab Saudi, yang artinya pemimpin yang amanah. Biar para cebong kejang-kejang semua melihat postingan ini. Hebat Anies. Wow. Sorban putih percaya rekam jejak Wan Ambut karena 11-12 alias beda tipis. Oh. Ya ampun. Yang model-model kayak gini dipercaya. Giliran yang jelas-jelas terpampang nyata, tol, pembangunan segala macam itu mereka bilang hoax. Giliran yang kayak gini ya, itu semuanya karangan kadrun. Video hoax tersebut diunggah di media sosial dengan narasi yang menyebutkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat gelar Amirul Amanah dalam kurung pemimpin yang amanah dari Arab Saudi. Dalam narasinya diperlihatkan foto Anies yang tengah berdiri bersama pria Arab yang mengenakan baju dan serba mini putih. Amanah dari mana ya guys? Dalam unggahan tersebut kelompok kadrun membagikan foto Anies yang tengah berdiri bersama seorang pria Arab yang mengenakan baju dan serba mini putih. Berdasarkan penelusuran, foto yang diklaim sebagai pemberian gelar Amirul Amanah kepada Anies tersebut tidak benar atau hoaks. Pakar politik meminta Anies dan kelompoknya berhenti dalam menyebarkan berita bohong. Kelompok ini diminta untuk bersaing secara jujur dan mengabarkan berita yang benar-benar terjadi. Jangan membuat berita penipuan publik hanya demi meningkatkan popularitas yang tidak berkelas. Baik-baik sebelum pemilu 2024 atau turun dengan tumpah darah. Saya mau kasih 2 fakta di sini. Pada saat pergerakan 98, semua elemen mahasiswa bergerak serentak di Jakarta. Ada satu kampus yang tidak gabung dengan kami. Tahu kampus apa? UI. Dengan alasan ada himbauan dari rektor. Mereka hanya bergerak 2 hari lalu mereka stop. Nah guys, ini yang ngomong pelaku sejarah sendiri. Dia adalah mahasiswa yang dulu berjuang di tahun 98. Dan kalian dengar sendiri universitas mana yang nggak ikut ya bisa kalian lihat sendiri. Seperti ini. Amin Rais, pada saat dia orasi di hari kelima pergerakan, kami turunkan. Bayangkan, saat orasi kami turunkan. Karena orasinya tidak sejalan dengan semangat kami. Tahu nggak kenapa sekarang banyak sekali yang teriak turunkan Jokowi? Karena kalau presiden turun sebelum masa jabatannya, maka semua kebijakan presiden bisa dianggap cacat dan dibatalkan. Lalu apa yang terjadi? Kepemilikan saham Freeport 51% bisa batal. Terus larang ekspor bahan mentah sumber daya alam atau hilirisasi bisa batal. Pemerataan infrastruktur di Indonesia Timur bisa batal. RUU perampasan aset bisa batal. RUU Omnibus Law Kesehatan bisa batal. RUU pembatasan uang kartal tidak jadi dibahas.
triliunan hutang BLBI yang akan ditagihkan oleh pemerintah bisa batal. Dedolarisasi bisa batal. Perjanjian Ambalat yang baru saja kita tanda tangani bisa batal. Padahal menurut Malaysia ada 1,9 triliun dolar Amerika minyak yang terkandung di sana. Lalu yang teriak-teriak turunkan Jokowi ini bela rakyat apa bela asing? Sebenarnya siapa sih di belakang kalian? Nah guys, gimana menurut kalian? Kira-kira siapa sebenarnya di belakang mereka itu? Buat yang tahu, silakan tulis di komentar. Karena mungkin semakin hari banyak orang yang membahas dia, otomatis dia tambah populer dan dia merasakan itu. Lalu kemudian Anies menyimpulkan bahwa kepopuleran yang menyebabkan orang memilih dia. Enggak, Pak Anies. Jangan GR. Orang itu melihat Anda sebagai bahan komedi bahkan. Bahan komedi dengan kemudian ucapan Anda yang begitu ditertawakan oleh publik, oleh masyarakat. Karena ucapan tidak sesuai dengan kenyataan. Apalagi urusan banjir, sebutkan parkir air, begitu komedi kalimat-kalimat yang Anda ucapkan. Ya, mudah-mudahan manfaatnya, jangan baper. Ini adalah efek Anda berani mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden. Belum calon presiden, berani mencalonkan sebagai bakal calon presiden. Akhirnya publik memantau Anda. Jangan baper. Ini bagian daripada filter publik kepada calon pemimpinnya kelak. Jangan sampai memilih orang yang salah. Apalagi yang kita pilih itu jadi bahan tertawaan. Dan mengganti nama seluruh rumah sakit umum daerah di DKI Jakarta jadi Rumah Sehat. Rumah Sehat. Terus rumah sakit jiwa berarti apa tuh? Rumah waras. Kacau. Pemerintah pusat sudah mengingatkan kepada DKI, sudah mengusulkan kepada DKI, lakukanlah revitalisasi. Dulu dalam tanda kutip yang selalu dibenturkan antara normalisasi dengan naturalisasi. Nah, jadi ini kan persoalannya pada pilihannya, adalah narasi, naturalisasi, indah dalam narasi. Tetapi karyanya, kalau dulu kan gagasan, narasi, karya. Nah, pertanyaannya ini gagasan karya, naturalisasinya di mana? Narasinya bagaimana? Wujudnya bagaimana? Dinilai Pak Gembong nggak ada katanya. Ini kan itu kan menunjukkan ada sesuatu inkonsistensi di dalamnya, ya kan? Jadi apa yang digagas itu perlu juga dijawab. Nggak sinkron, guys. Nah, kalian dengar sendiri, guys. Dalam keadaan yang rusak, ibarat kapal itu sudah bolong di mana-mana. Jadi jangan menghayal ada presiden yang tiba-tiba bikin sebuah kapal ataupun negara ini langsung tiba-tiba berkembang ataupun maju. Gak bisa, semua ada prosesnya, guys. Dan selama 10 tahun ini kita lihat sendiri prosesnya itu berjalan dengan satu-satunya, guys, satu-satunya presiden selama kita merdeka ini yang terus-menerus mengelilingi Indonesia ya cuma pakai terdiam semua, guys, di sana. Kampung di Jakarta mulai hari ini, insya Allah nanti 1,2 juta keluarga di Jakarta akan terima paket makanan seminggu sekali. Ahli berkata-kata dan berbohong. Wah, ini kelewatan banget, guys. Di depan ulama dia masih bisa jadi kirim untuk kebutuhan seminggu, kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Jadi setiap paket seminggu apa aja paketnya, seminggu sekali. Paketnya saya baca bentar ya, biar gak ketukar ininya. Jadi tentu nomor 1 beras. Jadi semuanya bahan pokoknya. Paketnya itu ada intro sebelum beras, kemudian daging sapi atau daging ayam, ada mie instan, ada makanan kecil, ada biskuit, terus ada minyak goreng. Ingin menghentikan reklamasi,
tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi, istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Jadi saya langsung buka. Judul kampanye kita adalah Tolak Reklamasi. Menolak pembangunan pulau reklamasi untuk kepentingan komersial. Anies tekan lebih dari 1000 MB di reklamasi, bukan 932. Wow. Jadi insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai. Nah ini waktu dia bohong kepada Pak Anies. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang semua ke sini. Ya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Dan kapan itu diundangnya? Pertengahan bulan depan, sebulan lagi. Ya. Padahal aja sampai kebingungan tuh guys. Soalnya nggak kedengeran beritanya, tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Lalu kita siapkan untuk bisa melakukan secara bersama-sama. How long does it take, Pak? Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai. No, Udah siap. Wow, minggu depan. Dedi aja kebingungan tuh, kaget ya. Itu kalau dia ngomong tuh nggak kira-kira guys, bohongnya. Jadi orang yang berpikir cerdas itu ya bingung, kaget. Ya. Masif tes? No kan? Ini apanya? Lab-nya udah siap. Oh ya? Insya Allah. Udah dikerjakan sejak kapan? Nanti kalau udah siap saya umumin sekalian. Kalau dikerjakannya sejak kapan? Nggak berani dia guys. Udah dikerjakan. Jadi udah kerjain. Nanti begitu udah siap saya umumkan. Siap saya umumkan. Wow, that's amazing. Serius. Ini berita yang paling menggembirakan yang saya terima dari Anda hari ini. Padahal faktanya LED-nya sampai sekarang, sampai detik ini nggak ada satupun guys. Parah nggak tuh? Saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Tidak. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Program Rumah DP 0 Rupiah adalah kebanggaan Anies yang paling memalukan. Pasalnya, Anies berhasil mengibuli banyak orang yang terlanjur berharap bahwa mereka bisa memiliki rumah sendiri tanpa ngontrak. Itu mendengar janji manis dari Anies bahwa warga DKI bisa punya rumah sendiri, tapi dibalik banyak warga yang ngiler. Mereka tidak tahu betapa liciknya Anies yang tega mengumbar janji tanpa memedulikan apakah bisa terwujud atau tidak. Bapak Yohanes ahli kata-kata, bisa mengelabui dan membawa ini parah nih. Si perubahan ala Anies kita wajib tahu. Ini parah nih. Merubah nama jalan, merubah istilah rumah sakit, merubah istilah korupsi menjadi kelebihan bayar, merubah istilah rumah susun, merubah istilah banjir menjadi parkiran air, merubah istilah penggusuran menjadi pergeseran, merubah istilah reklamasi menjadi perluasan daratan. Ini parah nih. Ini harusnya jadi guru bahasa Indonesia nih guys. Berubah istilah normalisasi menjadi naturalisasi. Astaga. Inilah yang disebut dengan misi perubahan. Sekian, semoga misinya bermanfaat. Apa tuh misi sedot anggaran tanpa manfaat? Bambu mesum 550 juta. Wow. Hitungan bulan lalu
dibongkar. Bambu lalu diganti, batu gabungan 10 juta, tak lama bongkar lagi. Waring kali hitam 580 juta, tak lama lalu dibongkar. Itu duit semua guys. Tugu peti mati, ada yang tahu berapa M atau ratus juta anggarannya? Tak efektif mengendalikan. Iya lagian bikin tugu kok untuk mengendalikan COVID. Terkait memulai 191 pohon di Monas yang ditebang ternyata dijadikan furnitur. Anggaran gede juga nih anggaran buat resapan. Klaim 82 miliar, pulpen 100. Wow. Setelah ketahuan langsung sembunyi. Yang waras makin bersabar ya. Wah. Sabar. Trending foto terbodoh itu penyebabnya. Wah semua. Wah. Nggak tahu kalau sekarang guys, coba kalian iseng-iseng ketik di Google gubernur terbodoh. Apa masih seperti ini? Kalau masih silakan komentar guys. Wah semua. Wah. Wah semua. Google aja tahu sampai sekarang udah tambah semua. Oh nggak berubah guys. Tol Semarang Demak jangan samakan dengan proyek Candi Hambalang atau proyek Tugu Museum. Wah ini guys, ini baru namanya kerja nyata. Salah satu karya Jokowi dari ribuan proyek yang sudah diselesaikan untuk kepentingan masyarakat banyak di seluruh pelosok negeri. Presiden yang sering kamu ejek, kamu hina, fitnah, dan caci maki. Sedangkan si tukang hina, tukang caci maki, apa karyanya? Nah, betul banget. Terima kasih Pak Jokowi. Pertama dalam sejarah Indonesia. Wow, mana ini? Kisaran Medan, Sumatera Utara, sebentar lagi selesai dan langsung operasi. Terima kasih Jokowi. Pak Jokowi itu eksekusi. Hanya dia Jokowi. Wow, keren sih ini. Gila. Ini baru yang dinamakan kerja nyata guys. Kalau kalian hobi jalan-jalan keluar kota, kalian pasti ngerasain lah gimana perbedaannya dulu dan sekarang. Dulu waktu saya mau ke Sumatera atau kemana-mana itu jalannya parah banget guys. Sekarang alhamdulillah sudah sangat bagus, apalagi tol Semarang, tol Lampung itu keren. Presiden, sebelumnya kemana saja, siapapun bisa berencana, tapi tetap Jokowi eksekutornya. Presiden sebelumnya kemana saja, siapapun bisa. Ya kalau ditanya, nah ini guys. Tapi yang saya tuh heran, Bapak kok bisa begitu ya? Begitu bagaimana? Maksudnya bisa, ya artinya rendah hati gitu, maksudnya bisa mau begitu turun, jalan takar ruang dengan masyarakat duduk. Bapak tuh tidak takut kan? Saya pernah lihat di YouTube itu, Bapak masuk di orang rumah numpang kamar kecil untuk banget. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh ada orang seperti beliau ya. Biasa. Ya, nama ini sangat luar biasa. Dari itu
saja. Saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar, tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan dilakukan untuk hal-hal yang besar. Kalau saya pribadi, saya setuju Bapak naik 3 periode. Alasannya mau? Alasannya, kalau kita mau jujur, pembangunan di mana saja merata. Walaupun memang banyak terjadi pembangunan di Papua ini. Tidak usah saya cerita panjang lebar, tidak usah. Sudah banyak kita lihat yang ada di Papua ini. Baik di Papua Barat maupun di Papua. Jadi sebenarnya ini baru yang namanya rekam jejak, guys. Saya bagi mereka-mereka yang tidak setuju. Apa yang membuat mereka tidak setuju? Kita mau menunggu apa? Mau menunggu sesuatu yang luar biasa atau bagaimana yang saya mau bilang? Kalau saya tidak setuju orang demo-demo. Karena banyak pemimpin-pemimpin yang telah lalu-lalu, kalau mau dilihat itu beda jauh. Tetapi negara ini bukan saya sendiri punya. Ya, ada aturannya. Mantap, kalau 3 periode Mama tetap setuju. Maju Bapak. Walaupun di undang-undang cuma cukup 2 periode. Iya. Kalau memang kita bisa rubah undang-undang karena atas pilihan rakyat, rubah itu undang-undang pilihan rakyat. Kita harapkan tidak. Saya setuju bukan karena mau apa tidak, karena apa yang beliau buat untuk selama ini dia buat nyata. Kamu nangis kenapa? Jokowi nggak lihat aku. Pak Jokowi nggak lihat kamu. Tadi paling teriaknya kurang kencang. Tadi udah bengkak Abi. Sudah doa aja. Ya Allah. Mohon bantu, guys. Salah satu fans Jokowi. Ya ampun. Pak Jokowi pulang belum salaman sama Abi. Nah ini baru real, guys. Ini baru nangisnya nangis real. Anak kecil, anak sekecil itu. Mereka bisa merasakan ya ampun, nggak bisa tidur nih. Kasihan adik ini. Konon katanya sih, saya nggak tahu bener apa enggak ya. Konon katanya anak kecil itu bisa merasakan mana orang baik, mana orang yang tidak baik. Ya, begitulah guys. Udah pulang, Mang. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai kami. Lebih sedih. Dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil. Wow, keren. Di situ beliau sedang menahan tangisnya, guys. Dan itu nggak dibuat-buat. Bahkan banyak dari pakar pakar yang bisa membaca ini wajah itu, mereka mengatakan itu benar-benar air mata yang keluar secara alami, nggak dibuat-buat. Bahkan Pak Jokowi itu sempat menahan, guys, jangan sampai air mata keluar, tapi tetap aja keluar. Mungkin haru ya, karena terlalu banyak pendukungnya. Ya dulu kan saya memang tidak memilih Bapak, karena yang saya lihat kan dulu Bapak ini
tiba-tiba ingin mencalonkan sebagai presiden yang tadinya seorang wali kota, kemudian menjadi gubernur, kemudian tiba-tiba menjadi presiden. Saya pikir siapa? Tapi setelah saya lihat bagaimana kinerjanya, bagaimana perkembangan di Indonesia, dan bagaimana hasil-hasil yang dilakukan Bapak, itu ya membuat saya terkesima. Nah, ini yang dinamakan tak kenal maka tak sayang. Dulu beliau sama sekali gak suka sama Pak Jokowi, tapi setelah melihat cara kerja Pak Jokowi, ya beliau berpindah ke lain hati. Beliau menjadi suka dengan Pak Jokowi karena rekam jejak Pak Jokowi yang nyata. Saya berdoa Bapak sehat, gak usah pedulikan atau orang lain. Terima kasih ya Bapak Jokowi, sukses terus, dan mudah-mudahan kalau cara mereka menyampaikan saya bisa ketemu langsung sama Bapak. Matanya berkaca-kaca. Nah, itu tadi guys, beberapa video kompilasi yang cukup menghibur dan juga viral. Gimana menurut kalian guys? Dari yang kita lihat tadi, ada beberapa masyarakat Papua yang sangat-sangat mencintai Pak Jokowi, dan juga ada beberapa dari netizen lainnya yang sangat-sangat mendukung Pak Jokowi sampai kapanpun. Oke guys, kalau kalian ada pendapat ataupun komentar ataupun hal lainnya, silahkan tulis di komentar ya guys. Jangan lupa untuk klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.